Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kian meningkat dan beberapa pekan lalu menembus lebih dari 5.000 kasus dalam satu hari. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman mengungkapkan bahwa sejak awal Juni 2022, Indonesia telah memasuki gelombang keempat COVID-19 dan akan memasuki puncak gelombang pada akhir Juli 2022. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus COVID-19 di Indonesia kian meningkat dan telah mencapai lebih dari 5.000 kasus dalam satu hari. Wilayah Jawa Bali menyumbang 95% dari total kasus COVID-19 dan DKI Jakarta kembali menjadi penyumbang tertinggi dengan peningkatan 1.600 hingga 1.700 kasus dalam satu hari. Sejak awal Juni 2022, Indonesia telah memasuki gelombang keempat COVID-19. Selain lemahnya sistem tracing dan testing, berbagai aturan protokol kesehatan yang dilonggarkan pemerintah memicu kenaikan kasus COVID-19. Di tengah meningkatnya kasus, Satgas COVID-19 justru menilai belum saatnya untuk meningkatkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Padahal, positivity rate Indonesia telah melampaui standar aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu di atas 5%. Baik, untuk membahas persoalan ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Bapak Diki Budiman selaku epidemiolog dari Griffith University. Selamat siang, Kang Diki. Assalamualaikum. Selamat sore waktu Australia. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bang Andrew, waktu Australia. Baik, kita langsung saja membahas persoalan kita kali ini, Kang, yaitu meningkatnya angka kasus COVID-19. Kita mulai dari testing, tracing kita yang masih lemah, tidak gencar, tidak masif, dan juga surveillance kita yang tidak dilakukan di seluruh wilayah, di berbagai lapisan masyarakat, tapi hanya dilakukan di komunitas saja. Sebetulnya apa yang menyebabkan testing, tracing, dan surveillance kita ini sangat rendah sekali, Kang Diki? Ya, ini terjadi di banyak negara, terutama memasuki tahun ketiga dari pandemi ini, kita melihat adanya kecenderungan untuk segera memulihkan aspek ekonomi ataupun aspek-aspek lain dengan melakukan banyak pelonggaran. Nah, selain itu banyak negara, ya termasuk Indonesia juga sudah mulai menurunkan, ya, bahkan mayoritas, WHO mengatakan mayoritas negara di dunia saat ini menurunkan intervensi 3T-nya karena ya tadi fokusnya sudah tidak pada masalah pandemi lagi sebagai masalah utama, tapi sudah karena beban dari masa pandemi selama 2 tahun lebih ini berdampak di semua sektor, maka terjadilah banyak resources yang akhirnya diarahkan lebih pada di luar sektor kesehatan. Nah, ini tentu berbeda jauh ketika di tahun pertama, kedua dari pandemi, meskipun sebetulnya Indonesia sendiri belumlah atau tidak dikategorikan sebagai negara yang melakukan strategi 3T itu secara masif agresif. Ya. Kita dari awal sampai sekarang, kategori kita itu strateginya pasif sebetulnya. Jadi orang yang datang ke fasilitas kesehatan, itulah yang dites. Orang yang bergejala artinya. Dan apalagi saat ini, di mana orang yang bergejala ini semakin sedikit, Bang Andrew. Karena apa? Karena modal imunitas di masyarakat sudah semakin tinggi dengan 2 dosis yang sudah setidaknya capai 70%, maka kedatangan varian ataupun subvarian baru seperti BA5 ini berdampak minimal ya dalam artian gejala pada orang-orang yang sudah bahkan sebagian sudah mendapat 3 dosis ya. Nah, ini bukanlah berarti bahwa situasi saat ini kita bisa mengabaikan atau tenang-tenang saja, karena ancamannya cukup serius ya, karena kalau kita tidak meningkatkan deteksi dini maka akan banyak kasus infeksi yang tidak terdeteksi, khususnya mereka yang merasa baik-baik saja ini akhirnya akan menularkan pada orang yang rawan di sekitarnya. Nah, yang lansia termasuk anak ya di bawah 5 tahun inilah yang akhirnya di banyak negara menjadi korban. Entah itu masuk rumah sakit dan ICU ataupun sebagian diantaranya walaupun jauh lebih sedikit saat ini dibanding waktu Delta itu mengalami fatalitas atau
meninggal ya, karena keterlambatan ya. Jadi kalau dideteksinya minim atau kemampuan atau program intervensi dari deteksi penyakit ini minim, maka banyak kasus yang nggak terdeteksi, terlambat, terlambat ditemukan, terlambat dideteksi, didiagnosa, dan terlambat juga ditangani, termasuk terlambat dirujuk di situ. Nah ini yang mengakibatkan akhirnya harusnya kematiannya sedikit bisa jadi banyak. Oke, baik. Jadi program intervensi dari pemerintah ini yang perlu kembali ditingkatkan, perlu kembali lagi dimasifkan, yaitu testing, tracing, dan juga surveillance-nya. Nah, membahas mengenai subvarian Omikron, yaitu BA.4, BA.5, dan ada varian baru lagi, subvarian 275. Apakah beberapa varian baru ini, subvarian baru ini juga tentunya berdampak juga yang menyebabkan angka kasus kita meningkat dan angka kematian kita juga saat ini meningkat juga nih, Kang Diki? Ya, khususnya saat ini BA5 yang menjadi faktor ya, terjadinya peningkatan kasus infeksi. Karena apa? Karena BA5 dan termasuk sebetulnya kembarannya BA4. BA4, BA5 ini memiliki kemampuan berbeda dengan Delta yang lebih berdampak pada orang yang belum divaksinasi. Pada BA4, BA5 ini, dia bisa berdampak pada dua-duanya, yang sudah divaksinasi ataupun yang belum. Kalau yang belum, bedanya lebih parah, ya, bisa mengalami fatalitas, ya, bahkan bisa setidaknya berkali lipat, ya 10 kali lipat setidaknya lebih berbahaya buat mereka. Tapi untuk yang sudah divaksinasi, ini harus difahami bahwa meskipun mayoritas tidak bergejala ataupun potensi keparahan dan kematian itu mengecil, tapi mereka tetap bisa menularkan ketika terinfeksi. Dan inilah yang bisa menyebabkan akhirnya membuat kelompok yang berisiko itu menjadi terpapar. Apalagi ketika orang-orang ini yang merasa sudah divaksin tidak memakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan. Termasuk orang-orang yang berisiko tinggi ini juga merasa karena ini, saya kontaknya dengan orang terdekat, ini juga tidak memakai atau menerapkan protokol kesehatan. Nah inilah yang akhirnya kenapa di BA5, BA4 ini, ya, gelombang keempat kita ini, di banyak negara dan termasuk potensi di Indonesia ini akan meningkatkan kasus kesakitan atau orang dirawat di rumah sakit. Oke, jadi ini tingkat keparahannya atau kesakitan dari subvarian Omikron BA4, BA5 atau yang baru 275 ini juga tinggi ya. Kita jangan menganggap enteng bahwa varian ini mild atau ringan begitu meskipun tingkat keparahannya tidak besar, tapi penyebarannya masif. Kita jangan menganggap enteng seperti itu, bahwa kita juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya, Kang Diki. Iya, betul. Dan BA275 ini berpotensi memperpanjang durasi gelombang, ya, karena dia kan datangnya belakangan. Kemampuan dia setidaknya tidak di bawah dari BA5 dalam kemampuan tadi menginfeksi, mereinfeksi, ya, dan kemampuan kecepatan dia dalam menular ini juga setara dengan BA5. Nah, artinya yang terlihat di beberapa negara, ya dia bisa memperlama durasi gelombang yang terjadi di negara itu, termasuk gelombang 4. Dan ini dipermudah lagi kalau kita abai. Seperti tadi Bang Ando sampaikan, kalau kita ya banyak kerumunan, keramaian, ya, fashion week atau apapun itu tidak pakai masker, ya bukan nggak boleh pemulihannya, silakan pemulihannya, tapi harus menerapkan protokol kesehatan. Nah ini yang orang cenderung abai. Nah inilah yang akhirnya membuat situasi pandemi memburuk. Oke. Nah, membahas protokol kesehatan yang perlu kembali diperketat ini, kita akan bahas banyak sekali di sini, terutama tentang penggunaan masker. Karena beberapa pekan lalu atau beberapa bulan lalu kan Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa tidak menggunakan masker, boleh melepas masker tapi di ruang terbuka. Tapi kan warga kita, warga plus 62 banyak mengartikannya berbeda-beda. Bahkan di mal
mereka melepas masker dan anak-anaknya melihat, maka mengikuti orang tuanya juga di berbagai tempat ruang tertutup, mereka juga melepas masker, sehingga ya angka kasus kita juga perlahan-lahan akan kembali meningkat. Sebetulnya apakah harus ada role model lagi atau pengetatan lagi, atau Presiden Jokowi harus mengemukakan kembali di media massa bahwa menggunakan masker ini juga penting untuk melindungi diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita, Kang Diki? Ya, sebetulnya Pak Jokowi kan sudah menegaskan lagi tuh ketika beliau pulang dari kunjungan dari Rusia dan juga Ukraina ya, bahwa ini meralat juga atau memperjelas, mempertegas, karena ada dualisme sebelumnya antara Wapres dengan Menteri Kesehatan tentang masalah masker di luar ruangan itu yang berbeda berbeda statement, dan ini membingungkan dan ini tidak baik untuk strategi komunikasi risikonya. Untungnya Pak Presiden menegaskan ini harus ditekankan, harus dikenakan lagi. Nah, tinggal sekarang adalah di level pemerintah daerah, di level pemerintah dari mulai provinsi, kabupaten, kota, untuk memperkuat protokol kesehatan. Karena bagaimanapun masker itu adalah satu upaya ataupun tools lah ya, yang efektif, mudah, murah ya, untuk hampir semua penyakit, semua penyakit yang ditularkan melalui udara pasti penting memakai masker. Bahkan di era sekarang ini ya Bang Ndru ya, dengan adanya monkeypox misalnya, cacar air, itu masker bermanfaat. Karena apa? Ada sebagian dari penderita cacar monyet ya, bukan cacar air. Cacar monyet ini yang ada lesinya di dalam rongga mulut, dan itu kalau ada percikan ya dia akan menularkan. Dan itu makanya masker penting. Jadi walaupun kemungkinan mereka berkeliaran juga kecil sekali ya, tapi setidaknya itu menggambarkan bagaimana penting ya memakai masker. Karena sekali lagi penyakit ini ditularkan melalui udara, dan udara kita masih statusnya kualitasnya buruk. Kecuali udara kita sudah diperbaiki, polusi nggak ada di kantor, gedung, sekolah, sudah diperkuat dengan filtrasi udara, dengan ventilasi sirkulasi, kan belum. Nah, sedangkan di negara-negara lain, termasuk negara di sini di Australia, transportasi umum, sekolah, gedung sekarang sudah diperbaiki kualitas udaranya gitu. Nah, ini yang jadi PR kita gitu. Makanya masker tambah sangat penting. Oke, jadi kembali lagi harus tetap menggunakan masker dimanapun kita berada ya, karena itu menjadi barrier yang sangat penting untuk melindungi kita, terutama dari COVID-19. Baik, Kang Diki, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun usai jeda. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama Kang Diki Budiman. Kang Diki, di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang gelombang keempat ya saat ini kita sedang hadapi, bahkan kasus kita sudah menyentuh di angka 5.000-an kasus peningkatannya dalam satu hari. Namun di satu sisi Satgas COVID-19 ini justru belum ada melakukan atau meningkatkan level PPKM kita. Sekarang ini masih di level 1. Sebetulnya apa yang membuat tim Satgas dan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak meningkatkan level PPKM? Apakah seperti yang sudah Kang Diki ungkapkan di segmen sebelumnya, karena kita ingin mengejar sektor lain yaitu pemulihan ekonomi dibandingkan pemulihan pandemi ini sendiri, Kang Diki? Ya memang ini berat ya, karena di tahun ketiga ini beban di sektor ekonomi udah membesar ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, makanya tidak heran negara berkembang, negara maju, sekarang prioritasnya pemulihan aspek ekonomi gitu. Dengan ya tetap memang mereka ya melakukan ya, termasuk di Indonesia, tapi ya tidak sekuat sebelumnya. Ini tentu bisa difahami sejauh ini asalkan pemerintah dengan pusat sampai daerah ini terus meningkatkan 3 hal. Pertama adalah upaya deteksi tadi. Upaya deteksi ini tidaklah haruslah masif, agresif, ya testing, tracing itu. Tapi setidaknya
pada kelompok-kelompok yang berisiko atau pada lokasi atau setting-setting tempat-tempat yang berisiko itu dilakukan ya. Ini yang disebut dengan surveillance juga di situ. Kemudian kedua adalah akselerasi vaksinasi, khususnya dosis 3 ya, yang masih di bawah 30% ya, sekarang sekitar 26%. Itu masih luar biasa jauh dan itu berbahaya, apalagi menghadapi BA5 dan juga BA275 yang tadi dikatakan bisa menembus barier atau proteksi vaksinasi. Karena kalau dia belum mendapatkan dosis ketiga, sedangkan dosis kedua ini sudah lebih dari 5 bulan yang lalu, ini yang akhirnya akan berdampak serius ya. Kemudian di sisi lain, dosis keempat pun menjadi juga urgent karena beberapa dari kelompok berisiko tinggi ini sudah memperoleh dosis ketiganya setidaknya 4 bulan lebih yang lalu, atau berisiko ini bukan hanya dari kondisi tubuh saja, tapi juga dari pekerjaan. Berisiko itu misalnya tenaga kesehatan dari pekerjaan, ataupun guru ataupun pekerja di pintu perbatasan. Nah, kenapa itu? Itulah sebabnya dosis keempat ini menjadi penting. Bahkan di sini misalnya di Australia sudah dilakukan dosis keempat, tapi tetap diprioritaskan pada kelompok berisiko tinggi, khususnya di atas 50 tahun misalnya. Nah, ini yang harus dikira. Terakhir, ketiga adalah protokol kesehatan, yaitu tadi masker diantaranya, kebiasaan, ya 5M lah. Ini yang akan mengawal, membantu aspek pemulihan supaya kita tidak balik harus memilih satu hal yang ketat ya, walaupun itu cenderung tampaknya bukan pilihan yang populer ya, selain kalau kita memiliki modal imunitas atau landscape immunity di masyarakat yang lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi vaksinasi menjadi salah satu kunci besar ya, punya peranan penting dalam menekan angka kasus, dan 3T atau testing tracingnya itu juga harus dimasifkan kembali. Lalu apakah ada aturan yang perlu diketatkan lagi di beberapa sektor, mengingat angka kasus kita juga sudah menyentuh di angka 5.000 kasus dalam satu hari, Kang Diki. Misalkan dari pengetatan jumlah yang beraktivitas di suatu ruang publik atau ruang-ruang tertutup. Karena kita lihat saat ini Jakarta sudah seperti sedia kala, sudah normal lagi nih Kang Diki. Di mana-mana juga sudah kembali macet, di mana-mana sudah dipenuhi oleh banyak orang. Ya, sebetulnya leveling PPKM yang saat ini diterapkan oleh pemerintah di level 1 atau 2 sebetulnya sudah relatif cukup ya. Tapi yang penting adalah esensi dari PPKM itu sendiri. Untuk diingat, PPKM ini sebagaimana di setiap pandemi ya, ini PPKM karena namanya saja sekarang, tapi sebetulnya public health intervention atau measure ya, atau pembatasan itu dilakukan di setiap pandemi. Intinya adalah pertama dia jadi payung untuk efektivitas ya tadi 3T, 5M vaksinasi. Karena orang jadi tahu, oh masih di level PPKM, walaupun levelnya katakanlah 1A, 1B. Orang bukan hanya masyarakat, tapi sektor-sektor, mau itu pemerintah, swasta, itu masih jadi diingatkan, oh ini kan masih dalam situasi krisis kesehatan. Nah, PPKM itu bukan hanya di statusnya, tapi utamanya adalah di isinya. Gitu. Bagaimana melakukan 3T, bagaimana melakukan kedisiplinan 5M ini, dan ini yang cenderung abai. Ya. PPKM level 1 itu bukan berarti orang bisa ramai-ramai sebebas, tidak begitu juga. Tapi yang namanya pembatasan, baik itu misalnya orang ya udah aktivitas hanya yang esensial, itu sebetulnya tetap berlaku. Bahwa orang di area publik memakai masker, meskipun itu ada fashion week atau apapun aktivitas, ya harusnya tetap. Dan itu kerja atau tugas dari pemerintah daerah untuk mengingatkan semua pihak. Dan masyarakatnya harus berulang-ulang, karena saya tidak kita harus belajar banyak. 3 tahun, coba bayangkan, kita pandemi 3 tahun, tapi masih bicara masker. Saya masih bicara masker 3 tahun, saya bicara masker, bicara menjaga jarak, bicara cuci tangan 3 tahun. Bagaimana itu menggambarkan sulitnya merubah perilaku. Nah, apalagi kalau pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, itu melonggarkan itu. Ini yang akhirnya membuat orang makin
abai. Nah ini yang harus kita sekali lagi lakukan. Oke, jadi harus ada penegakan mungkin seperti apa ya, sanksi hukum begitu agar ada kesadaran sendiri atau ada efek jera bagi orang yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, terutama saat adik-adik kita berkumpul di Sudirman yang sedang ngetren sekarang, sedang hits Citayam Fashion Week. Kang Diki? Ya, sebetulnya berbasis riset, ketika satu wilayah menerapkan kewajiban mandatori memakai masker di dalam di luar ruangan, itu saja sudah membangun kepatuhan orang memakai masker. Riset itu bahkan membandingkan perlu nggak dengan sanksi, dengan misalnya orang kalau nggak pakai masker di sanksi berapa ratus ribu atau ternyata nggak perlu. Riset itu, jadi kita selalu kalau ini kan kita harus merujuk pada riset. Ternyata nggak perlu sanksi, Bang Andrew, tapi harus jelas mandatori gitu, bahwa ini dipasang, diingatkan ini bahwa ada teguran, iyalah ada tegurannya, tapi tidak dalam bentuk sanksi pun bahkan sudah efektif. Bahkan riset baru mungkin dalam bulan terakhir ini ya. Bahkan ketika misalnya satu daerah, katakanlah misalnya DKI, Jawa Barat menerapkan itu provinsi daerahnya atau misalnya level kabupaten kota menerapkan itu, sekitarnya itu akan terbangun untuk juga ngikutin. Ini fenomena latah yang baik gitu ya, dalam artian mereka akhirnya masyarakatnya, pemerintahnya juga mengikuti itu. Ini fenomena yang terjadi. Kebetulan saya memang melakukan riset dalam bidang ini. Nah, ini artinya perlu sekali pemerintah terus konsisten. Tapi permasalahannya di kita, di hampir semua daerah itu adalah di strategi komunikasi risiko. Yang kalau prinsip dari strategi komunikasi risiko adalah adanya selain transparansi data, konsistensi. Konsistensi dalam aturan, dalam statement satu, katakanlah perilaku, misalnya memakai masker. Ini kalau naik turun, ya itu akan mengurangi kepatuhan dari masyarakat. Apalagi kalau misalnya pejabat publiknya sendiri juga ikut-ikut tidak pakai masker misalnya. Nah ini yang sebenarnya di sebagian daerah kita terjadi gitu. Dan ini adalah pelajaran mahal karena korbannya bisa korban jiwa. Baik, kita harapkan pemerintah kembali lagi mempertebal berbagai macam aturan, terutama program-program intervensi seperti testing, tracing, dan surveillance, serta masyarakat juga jangan abai ya, terus menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun kita berada, sehingga kita bisa bersatu padu, kita bisa bekerja sama untuk menekan COVID-19. Terima kasih Kang Diki telah berbagi informasi dan waktu bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Kang Diki. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Pemirsa, organisasi relawan kesehatan atau Rekan Indonesia membantu warga prasejahtera atau generasi muda untuk bisa bertani. Informasinya sesaat lagi di Halo Indonesia.